Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahabat Nurul Iman dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sehingga kita bisa menyimak kembali channel YouTube kita, yaitu channel media dakwah Majelis Jami Nurul Iman. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dan atau mengobrol-ngobrol santai dengan salah satu Ustadz muda kita, Ustadz yang membina nih, yang mendampingin remaja-remaja di Masjid Jami Nurul Iman. Ya, yaitu kita perkenalkan dulu nih Ustadz mudanya nih, yaitu dengan Bapak Ustadz. Bro Ustadz aja deh, karena jangan bapak, soalnya masih muda kayaknya ya. Masih muda juga, jadi kita panggilin Bro Ustadz aja biar lebih akrab begitu. Oke, siap. Ya kan, ya ini salah satu Ustadz kita, Ustadz muda kita, yaitu Ustadz Andrianto gitu kan. Beliau adalah yang memegang atau pembina ya Ustadz ya, pembina remaja Masjid apa nih? Al-Kahfi. Al-Kahfi, Masjid Al-Kahfi. Masjid Al-Kahfi itu masjid remaja mana nih? Remaja Kampung Gempol. Remaja Kampung Gempol. Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Nah, itu di bawah naungan apa nih? Masjid mana nih? Di Masjid Jami Nurul Iman. Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah beliau ini adalah Ustadz Andri ini menjadi pembina langsung yang membidangi keremajaan ya. Betul. Bagaimana nih suka dukanya nih? Suka duka membina remaja ini? Oke, jadi alhamdulillah untuk remaja di Kampung Gempol di sini, alhamdulillah anak remajanya sangat antusias, ingin mempelajari ilmu Al-Quran itu sangat luar biasa. Yang pertama yang saya sangat kagumi kepada remaja Masjid Jami Nurul Iman. Yang pertama. Dan yang kedua, yang saya sangat apresiasi kepada masyarakat Kampung Gempolnya, sangat mendukung, sangat membantu jika mana kita tuh mempunyai program seperti kegiatan-kegiatan itu sangat membantu dan mendukung sekali apapun kegiatan kita, dan itu selalu terlaksana. Dan itu yang saya harapkan alhamdulillah terlaksana. Namun di kekurangan kita hanya saja ada beberapa yang namanya masyarakat banyak yang pro ataupun kontra seperti itu Pak. Jadinya saya manggil bapak atau apa nih? Ustaz aja. Abang. Oh bang, ya gitu Bang. Oke bang. Aja abang. Biar kita lebih akrab gitu loh. Nah, jadi ada beberapa kekurangan dari kami. Pertama, kami itu sangat membutuhkan pertama di Dewan Pengajar. Karena Dewan Pengajar kami itu salah satunya masih pada magang di pondok pesantren, jadi belum bisa untuk kondisional ataupun istiqomah netap mengajar di Majelis Al-Kahfi Nurul Iman seperti ini. Jadi salah satunya kekurangan kami adalah di Dewan Pengajar. Yang kedua, kami sedikit kekurangan daripada kebutuhan kami. Ada beberapa yang fasilitas yang kurang, seperti adanya kayak beberapa fasilitas di majelis itu yang belum kami mempunyai. Nah itu salah satu nanti sudah kita bicarakan kepada masyarakat. Nanti insya Allah akan ada yang kerjasama, nanti akan dimusyawarahkan, akan kita adakan seperti kekurangan kita. Seperti itu aja. Oh ya, jadi kegiatannya kapan aja nih Tat? Kapan aja kegiatan remaja ini? Oke baik, untuk kegiatannya kita remaja masjid itu dari habis ba'da maghrib sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu setiap hari? Setiap hari. Nggak ada liburnya? Nggak ada liburnya. Luar biasa berarti, luar biasa ya. Itu untuk, boleh saya ceritakan? Boleh, silakan. Kajian Qur'annya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu kita kajiannya di dalam kitab-kitabnya dan kitab suci Al-Qur'annya juga. Kalau kita libur ngajinya itu ada di malam Jumat karena kita fokus kepada Maulid Diba. Yang kedua, kita libur ngaji Quran karena kita membaca Ratibul Hadat. Nah, yang ketiganya libur di malam Ahad ataupun malam Minggu, itu kita karena kita mengadakan sini rutinitas kita seperti muhadharah, tampilan anak-anak kreasi seni, anak-anak santri di Majelis Al-Kahfi Nurul Iman. Jadi setiap minggunya dikembangkan seperti ya, itu. Ya. Kalau tahun kemarin di sini di remaja Al-Kahfi ini gitu kan, ada dari pengajian ini udah ada hafalan-hafalan ya. Oh betul. Udah ada sekitar berapa peserta tuh yang
hafal gitu loh, yang lulus karena kan wisuda lah waktu itu. Betul. Wisuda. Alhamdulillah kemarin memang sini program kita yang sudah lama, tapi alhamdulillah terlaksana di tahun 2021, Pak Bang. Jadi di tahun 2021 itu terlaksana ada hampir 8 atau 9 peserta. 9 peserta itu alhamdulillah kita wisudakan beberapa surat pilihan dan juga juz 30. Sebenarnya dia udah hafal juz 29 dan juz 1, 2 dan 3. Ada beberapa anak yang sudah hafal. Jadi kita menyamaratakan hafal juz 30 saja wisudanya yang kemarin. Dan insya Allah ini rutinitas kita menjadi setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Nanti insya Allah di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya tasmi Quran, tasmi hifdzil Quran, yang mana nanti rutinitas Majelis Al-Kahfi Nurul Iman setiap setahun sekali pasti yang ada namanya wisuda Al-Quran. Setiap setahun kali berarti itu agenda rutin, agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Betul. Nah, setiap tahunnya. Jadi selain ada kegiatan mengaji, ini ada agenda apa lagi nih, kegiatan apa nih tentang remajanya nih? Oh, tentang agenda remajanya selain di luar pengajian nih. Itu apa aja nih? Gitu. Contohnya seperti kayak kayak misalnya kan malam kan pengajian, mereka ada pengajian. Mungkin sore atau aktivitas apa lagi yang mereka lakukan di luar pengajian-pengajian itu seperti apa gitu loh. Oke, baik. Jadi kita itu di sini mempunyai kan namanya anak-anak kita kan dari berbagai macam kampung, RT ataupun RW. Nah, rata-rata tapi sini kita satu RT ataupun satu RW, kita tuh bergabung di sini. Alhamdulillah remajanya sangat lumayan cukup banyak juga. Dan berbagai karakter dan berbagai macam-macam tugasnya. Karena di sini berbasis majelis taklim tapi berbasis pondok pesantren. Dia di sini hanya ngaji ngalong aja, Bang. Jadi dia ngajinya hanya malam saja. Kalau kalau misalkan ngaji yang di SMP ke bawah itu kita ada namanya MDT. MDT Nurul Iman juga. Jadi ada pengajian siangnya. Jadi siangnya itu ada pengajian dari jam 2 sampai jam asar, pada asar jam 4 itu baru pulang. Itu untuk majelis taklim. Pengajarnya insya Allah dari Majelis Al-Kahfi maupun MDT, dewan pengajarnya insya Allah lulusan daripada pondok pesantren semua. Dan kita di sini mencetuskan yang pertama tentang akidah akhlak, dan kedua adalah salah satu tata krama sopan santun yang harus kita dalemin. Dan yang ketiga kita wajib menghafal Al-Quran. Jadi kita meskipun majelis taklim, kita di dalamnya selain mengkaji Al-Quran, kita juga mengkaji yang namanya ilmu alat. Ilmu alat itu seperti kitab-kitab gundul. Nah, kita di sini itu kita kaji. Seperti kayak pondok pesantren, jadinya majelis berbasis pondok pesantren. Oh, dengan konsep tema modern gitu ya. Modern. Gitu, modern. Jadi makin kesini dikembang-kembangkan. Betul. Salah satunya mungkin yang menurut saya modern sekarang ini kan, kalau saya lihat juga kan ada salah satu media yang punya remaja. Al-Kahfi kan punya media juga tuh. Betul, ya kan? Punya media juga tuh. Itu kayaknya harus dikembangkan tuh gitu kan. Karena kan bentuk salah satu aktivitas kegiatan-kegiatan remaja gitu. Adalah salah satu mungkin media bisa jadi kegiatan remaja gitu kan, untuk mensiarkan kegiatan untuk daya tarik gitu kan, daya tarik gitu kan. Apalagi kan remaja itu kan punya banyak kreativitas ya, betul, itu remaja itu luar biasa kreativitasnya itu kalau kita pahami gitu kan. Makanya dengan kreativitas itu bagaimana yang menunjukkan kreativitas yang menjurus kepada syar'i. Apalagi kan media-media saat ini luar biasa. Sangat berpengaruh gitu kan. Kalau saya lihat juga terutama dalam salah satu ada remaja-remaja kita itu kayaknya latihan hadroh tuh ya. Betul. Nah, kita gitu. Tadi saya lupa membicarakan masalah itu namanya ekstrakurikulernya. Kita juga itu mempunyai ekstrakurikulernya. Jadi itu namanya santri kalau ngaji terus pasti boring lah, Bang. Ngaji terus, ngaji Quran, ngaji kitab ya boring pasti. Nah, kita juga insya Allah mempunyai fasilitas yang namanya, pertama kita di sini mempunyai seni bela diri. Pertama, ada yang namanya IPSI, jadinya Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Nah, itu pelatihnya dari mana itu? Pelatihnya itu dari kampung sini. Dulu dia warga pencaksilat. Itu yang pertama, warga pencaksilat. Yang kedua kita mempunyai taekwondo. Berarti ada IPSI, ada taekwondo. Jadi ada silat, ada taekwondo juga. Jadi kita memanfaatkan era globalisasi sekarang modern ini, kita manfaatkan. Jadi di majelis ini ada taekwondo yang mana pelatihnya langsung yang sudah memasuki SEA Games di Filipina. Di Filipina, pelatihnya. Sangat sayang banget ya kalau misalnya nggak ada yang mau pada ikut nih. Makanya anak remaja khususnya ya remaja kita Tambelang gitu kan, barangkali mau ikut berpartisipasi atau mau ikut gabung ngaji gitu ya. Gabung ngaji silakan aja. Kita terbuka gitu kan, silakan, mumpung masih ada kesempatan gitu kan. Mumpung ada kesempatan,
Nah, kita bahas lagi nih tentang taekwondo dan IPSI. Ini salah satu ekstrakurikuler yang ada di remaja Al-Kafi ini ya. Jadi harapan Ustadz itu sendiri dengan ekstrakurikuler ini kepada para remaja yang ada di Kecamatan Tambelang khususnya itu, boleh nggak mereka mengikutin gitu loh? Untuk masalah untuk pembelajaran ekstrakurikuler ini, Al-Kafi mau dari segi ngajinya, mau dari segi ekstrakurikulernya kita welcome ya. Dan insya Allah kita itu dari jajaran DKM, jajaran ketua yayasan, kita sudah konfirmasi bahwasanya semua pengajian di madrasah yayasan Nurul Iman yang berbau Nurul Iman itu dengan pendidikan gratis. Dalam pendidikan gratis. Insya Allah itu gratis sampai hari kiamat lah. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan Ya, itu seperti itu. Gratisnya kita ini juga termasuk salah satu yang berkompeten ya, berkualitas gitu kan, berkualitas. Dan mudah-mudahan dengan gratisnya ini memang tidak mudah loh menggratiskan gitu ya kan. Dan harapan itu kami juga ada kegiatan-kegiatan kami yang aktif, mudah-mudahan ada mengetuk para donatur sekalian. Silakan bagi para saudara-saudaraku, ibu dan bapak dermawan mau memberikan, menginfakkan atau mewakafkan gitu kan, mewakafkan kepada kami untuk setiap kegiatan-kegiatan, silakan. Kami akan membuka gitu kan, seluas-luasnya membuka tangan, welcome lah kalau emang mau berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan kami ini ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya pun kami juga mempunyai agenda-agenda yang lain sebagai kegiatan-kegiatan dari Al-Kafi itu sendiri kan. Nah, sekarang ekstrakurikuler. Jadi setelah ekstrakurikuler ini ada juga apalagi nih? Yang namanya dari seni. Dari seni itu pertama kita dari seni kreasi santri itu selain kita pencak silat, IPSI dan taekwondo, kita juga mempunyai namanya hadro. Kita punya ada tim inti daripada hadro Majelis Al-Kafi Nurul Iman. Jadi kita tuh alhamdulillah sudah berbagai kesana sini tampil, alhamdulillah udah menunjukkan bahwasanya ini loh Al-Kafi, alhamdulillah udah terkenal di Tambelang lah, Kecamatan Tambelang. Baru hanya kecamatan masih Tambelang. Ya, mudah-mudahan nanti semoga ke provinsi lah. Tim intinya itu ada berapa? Tim inti itu jadi di kita ada tim inti gitu. Jadi ada berapa tim di Hadroh di Al-Kafi ini? Al-Kafi ini jadi ada tim inti yang namanya tim inti putra, ada tim inti itu putri. Ya, jadi ada dua. Oh, ya ada dua. Jadi latihan tuh nggak boleh gabung di sini. Ketemu ngajinya juga ada jadwalnya putri semua. Putra semua. Dia boleh gabung ketemu cewek cowok asalkan di luar majelis. Diketemu sama majelis itu ya cewek semua. Jadi kita menerapkan mananya cewek mana cowok seperti itu. Jadi untuk kalau saya lihat sih emang tim putra itu udah sering ada tampil, sering tampil. Nah, untuk tim putri ini kayaknya baru ya. Baru banget. Dia belum pede lah kayak untuk tampil. Tapi kayaknya saya perhatiin juga kayaknya sering tuh latihan tuh gitu. Sering latihan gitu dengan semangat, apalagi bentar lagi ada Maulid nih, Maulid Nabi kan, Maulid Nabi mereka lagi semangatnya gitu, semangatnya untuk berlatihan. Nah sekarang unik juga nih, biasanya kan kalau di setiap masjid itu kalau nama remaja itu kan mengikuti nama masjidnya, ya contoh Masjid Al-Mutakin, biasanya remaja Al-Mutakin gitu kan, Masjid Al-Barokah, remaja. Nah kalau misalnya kita kayak tadi Masjid Fatahillah misalnya. Akan remaja Fatahillah. Nah ini unik nih. Kalau dari Masjid Jami Nurul Iman, tapi kok remajanya namanya Al-Kafi. Itu apa itu? Apa itu dari dari Al-Kafi gitu loh. Maksudnya filosofinya itu seperti apa gitu loh. Boleh. Jadi waktu itu tuh kita tuh peresmian itu di tahun 2017. Yang mana peresmian itu di Al-Kafi itu yang mana kita tuh mengambil surat Al-Qur'an. Al-Kafi itu kan artinya perjuangan ya. Apa pemuda. Perjuangan pemuda dan itu Nurul Iman kan Nurul itu kan ada cahaya. Iman itu dari iman kita, jadi kita tuh yang mana artinya daripada pemuda untuk dari ke generasi menerapkan yang mana kita tuh untuk penerus bangsa. Nah, jadi seperti itu yang pertama. Kedua, kita itu kenapanya Al-Kafi hasil musyawarah bersama daripada ketua yayasan, ketua DKM dan kepada ketua majelis itu meresmikan bahwasanya menyetujui bahwasanya Al-Kafi artinya pemuda cahaya daripada iman. Seperti itu. Pemuda yang memancarkan cahaya keimanan barangkali gitu ya. Ya seperti dari situ, mudah-mudahan deh harapan ini juga ada regenerasi gitu kan, regenerasi karena apa ya? Kalau kita perhatikan itu yang banyak itu dari regenerasi dari dulu nih, generasi yang ada dulu pernah aktif, sekarang udah tidak aktif. Gitu. Mungkin ada yang bagian masih aktif sebagian.
itu hal-hal yang semacam itu yang harus kita benar-benar perhatikan gitu loh. Betul. Jadi buat mungkin apa nih ide-ide ke depan gitu, kira-kira Ustadz mau punya ide-ide apa nih buat nanti ke depannya gitu loh. Kira-kira kegiatan seperti apa itu yang bakal akan nanti akan direncanakan lah, mungkin barangkali ada planning ke depan gitu. Oke, baik. Gitu. Untuk program saya ke depan nanti kan udah berbagai macam banyak ya alumni daripada Majelis Al-Kafi Nurul Iman, banyak yang sudah kerja, bahkan juga sudah banyak yang sudah beberapa yang menikah. Jadi kita itu ada yang namanya grup khusus alumni, yang mana nanti saya sudah menyampaikan kepada yang alumninya, jadi yang sudah bekerja, jadi kita tuh ada bahasa kasarnya ngabdi lah. Ngabdinya kita nggak bisa ngabdi, ilmu kita masih sekian, masih malu untuk mengungkapkan ngajarnya. Ngabdi kita gimana? Kayak misalkan semisal kayak Majelis Al-Kafi Nurul Iman kekurangan fasilitas seperti marawis. Yang nanti kita itu seperti remaja Al-Kafi yang alumninya kita pada patungan. Karena alumni insya Allah udah lumayan agak banyak. Jadi satu orang misalkan 100.000 dikumpulkan insya Allah akan kebeli. Nah itu salah satu. Jadi kita mengajar seperti itu. Nah jadi walaupun kita tidak bisa dengan tenaga kita, betul, minimal kita berpartisipasi dengan apa namanya kemampuan kita, ya kemampuan kita seperti itu. Salah satu juga amal ibadah itu. Betul. Itu ilmunya pahalanya pun sama seperti itu kan. Kita tidak bisa, tapi kita istilah kerennya sekarang itu transfer pahala. Dia ngerjakan, dia dapat, kita juga dapat gitu. Betul. Feedbacknya ada. Kita ngasih donasi dengan harta, dia yang mengerjakan, dia mendapat pahala, kita pun ditransfer pahala gitu. Bagian apa namanya tukar balik pahala gitu kan. Betul. Jadi nah sekarang harapan untuk Al-Kafi itu sendiri itu seperti apa? Harapan untuk pribadi diri saya, yang pertama yang mudah-mudahan pada masyarakat Kampung Gempol dan juga khususnya Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi khususnya, yang bagi untuk masyarakat yang mau untuk bekerja sama dengan kami, yang mau menitipkan anaknya kepada kami, insya Allah kami akan terbuka sangat luas untuk menerimanya dengan pendidikan dengan gratis, baik daripada MDT, TPQ dan Majelis Taklim Al-Kafi Nurul Iman. Itu biayanya dengan gratis, dan harapan kami semua masyarakat Kecamatan Tambelang itu kita bersatu untuk apa? Untuk kita jihad di jalan Allah, untuk dari generasi ke generasi lagi untuk lebih baik lagi, dan harapan saya mampu untuk bekerja sama. Yang pertama, yang kita mencetus ataupun kita mendidik anak kita agar supaya lebih baik lagi sih. Kita kerjasamanya. Iya, luar biasa itu. Boleh saya umumkan juga Pak? Boleh, jadi, silakan. Jadi untuk warga masyarakat Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, bagi antum semuanya yang mau mencisikan uangnya, hartanya sebagai hartanya, ataupun mempunyai barang yang tidak terpakai di rumah ataupun apa yang masih bisa layak dipakai, boleh dikasih kepada kami ataupun kami akan bisa menerimanya. Karena itu salah satu sangat berharga bagi kami. Kami akan semampu dan kami akan manfaatkan dengan baik. Dari seperti rekal ngaji, kayak seperti papan tulis, spidol dan semacamnya, itu kami akan terima. Seperti itu. Karena apa? Karena kita siarnya kita dari berbagai macam apapun akan boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Boleh. Jadi kita tuh siar apapun ya, kita tidak mampu untuk mengajari agama Islam, tapi kita dengan siar apapun kita boleh dengan apapun itu. Apapun itu bentuknya, selama itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita, ya kan? Nah, makanya mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik, ya kan? Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan Al-Kafi seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di sini, maka kami membuka peluang buat para ibu dan bapak dermawan atau bapak donatur dan ibu-ibu para donatur, silakan untuk berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan harapan saya pun ke depan gitu kan, untuk kepada Al-Kafi sebagai remaja ini adalah penggerak mereka, penggerak gitu kan. Jadi andai kata penggerak kemajuan Islam, berkembangnya Islam itu mudah-mudahan ada di tangan mereka ini. Betul, gitu, ya, betul. Gitu. Nanti ya insya Allah nanti kita akan mulai lagi teks di selanjutnya nih Zat. Akan ngobrol-ngobrol seru lagi nih gitu kan. Jadi buat sahabat Nurul Iman sekalian, nantikan kelanjutannya lagi. Kita akan lihat, kita akan saksikan lagi kelanjutan dengan berbicara santai kita dengan Ustadz pembina kita gitu kan. Mudah-mudahan para
sahabat Nurul Iman semua di sini bisa menikmati tentang apa pembicaraan-pembicaraan kita. Baik, kalau emang ada yang baik silakan diambil, dan kalau emang itu yang buruk silakan ditinggalkan. Betul, Ustaz? Betul. Gitu kan? Sampai bertemu lagi, dan sampai nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah kita akan tambah seru lagi gitu kan kegiatan-kegiatannya, karena emang masih banyak perjalanan kita. Betul. Gitu kan? Terima kasih banyak atas partisipasinya Ustaz, Siap. sudah datang ke sini gitu Terima kan, kasih sudah sudah dipanggil. memenuhi undangannya. Siap. Gitu kan, mudah-mudahan kita doakan juga Ustadz Andri ini dia diberi kesehatan selalu dan diberikan kemudahan dalam membina anak-anak remaja, ya kan. Terima kasih banyak untuk sahabat Nurul Iman. Jangan lupa setelah nonton video ini silakan like, share, and subscribe. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.